يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu keluh kesah dalam kehidupan. Kenapa saya ambil judul ini? Cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak berinteraksi dengan saudara sebangsa dan setanah air maupun dari luar negeri. Bukan karena saya banyak kumpul sama orang secara fisik, tetapi saya itu open nomor WA saya. Di nomor WhatsApp saya itu kan saya share, siapapun boleh punya nomor WA saya, sehingga banyak pesan yang masuk. Banyak pesan yang masuk. Nah, pesan yang masuk ini banyak sekali isinya keluh kesah. Ya, isinya keluh kesah. Mau bayar utang nggak punya duit. Ada enggak yang berkeluh kesah semacam itu? Oh, banyak. Kata ibu-ibu banyak. Ya, ada yang anaknya bandel disuruh sholat nggak mau sholat. Ada yang suaminya ya begitulah, nggak usah dijelaskan. Ya, berat kepalanya menghadapi suaminya. Ada juga sebaliknya yang istrinya keluh kesah. Saya teringat supir truk yang truknya saya temui semalam. Semalam waktu saya nyopir, di depan saya itu ada truk, tulisannya besar sekali. Iya. Besar sekali, nolak sambat. Ini kalau orang Jawa tahu ini. Ya, orang Tangerang ini kelihatannya bukan Jawa kok ya. Padahal Tangerang ini ya di pulau Jawa. Hanya beda Jawanya, ya beda Jawanya. Kalau Solo langsung dibilang Jawa, padahal kita sama-sama di pulau Jawa. Kenapa ada perbedaan di antara kita? Ya, kita sama-sama orang Jawa, yang satu Jawa Barat, satu Jawa Tengah, satu Jawa Timur. Ada juga yang nggak disebut Jawa Tengah, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Jakarta. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa nolak sambat, artinya moh sambat, tidak mau berkeluh kesah. Supir truk kemana-mana ngomong sama yang di belakangnya, ya, saya tidak mau keluh kesah. Siapa di sini yang mau jadi supir truk? Saya tuh terima kasih banyak sama supir truk. Jazakumullah khairan. Supir truk itu kalau sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu, ya insya Allah surganya cepat. Surganya cepat insya Allah. Kenapa? Mohon maaf, itu kalau nggak ada supir truk, beras nggak sampai Jakarta. Beras nggak sampai Bintaro. Itu yang bawa beras siapa itu? Supir truk, dari mulai di sawah. Dari mulai di sawah. Saya nyopir naik mobil yang bagus saja capek kok nggak sampai-sampai, padahal kecepatannya tinggi kok nggak sampai. Supir truk itu ajak istiqomah 60, 50, 40, ajak istiqomah 70. Nggak ada yang berkeluh kesah. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, kalau haus minum. Kalau lagi ada pikiran duduk sama teman bercanda ketawa, selesai, nolak sambat. Lah kita ini alhamdulillah tidak diberi seberat tugasnya supir truk, betul ya? Nggak seberat tugasnya supir truk. Bayangkan supir truk itu
bannya pecah satu, Masya Allah, itu gantinya repotnya luar biasa. Makanya persaudaraan sama supir truk itu hebat sekali. Kalau saya di jalan tol ada truk satu yang bannya pecah, nggak lama lewat truk yang lain berhenti, turun bantu. Coba kalau jenengan naik motor, kemudian ada tetangga yang kebetulan kok naik motor, motornya berhenti di pinggir jalan, kira-kira berhenti atau yang mana ini? Ada apa mas? Oh nggak apa-apa kebanan. Oh ya semoga beres. Nggak berhenti, ada doanya, semoga beres, lanjut. Ini sopir truk berhenti, bantu temennya, kadang satu, kadang dua, kadang tiga, berhenti semua, kemudian membantu membereskan bannya kawannya. Kalau ada kecelakaan ya semacam itu, yang lain berhenti, bantu menyelesaikan masalahnya. Di belakangnya ada tulisan nolak sambat. Ya, nolak berkeluh kesah. Ini orang yang sehat jiwanya itu orang yang tidak berkeluh kesah. Sekarang saya mau nanya pada Bapak Ibu sekalian, pernah tidak berkeluh kesah? Pernah atau jadwal harian? Pernah itu misalnya begini, Habib pernah umroh, ya kalau umrohnya setahun sekali atau 5 tahun sekali kita jawab pernah. Tapi kalau umrohnya sebulan 2 kali namanya pernah atau jadwal? Oh saya rutin umroh, mungkin yang ditanya akan jawab seperti itu, betul? Saya rutin umroh. Pertanyaan saya, kita ini pernah berkeluh kesah atau rutin keluh kesah? Jujur. Ini mau ngomong jujur kok ya nggak enak. Kelihatannya kok saya banget. Keluh kesah contoh, suami mengeluhkan istri, istri mengeluhkan suami, ada atau nggak ada? Ada atau nggak ada? Coba ibu-ibu cek hari ini berapa kali mengeluhkan suaminya. Nanti dicek. Oh, alhamdulillah nggak ada. Kemarin nggak ada. Oh berarti nggak termasuk yang rutin. Iya, pernah mengeluhkan suami sesekali. Tapi ngeluhkan yang lain ada nggak? Oh ngeluhkan tetangga. Oh ngeluhkan kucingnya tetangga. Pelihara kucing nggak diurus, kucingnya main ke rumah orang, buat kotoran di rumah orang. Setelah itu kembali ke rumahnya, tidak bertanggung jawab. Ada ndak yang model begini? Ibu-ibu, ada ndak yang model begini? Ada. Wajar atau nggak wajar? Ya wajar, orang namanya juga terganggu. Wajar. Tapi lelah atau nggak lelah? Lelah. Lelah. Kemudian buat hati lapang atau nyesek? Oh nyesek. Pegel atau mangkel? Dua-duanya. Ya pegel ya mangkel, artinya nggak enak. Kenapa? Karena berkeluh kesah. Saya cuma pengen ngomong, keluh kesah itu membuat hidup kita susah. Ya hidup kita susah. Maka biar kita nggak berkeluh kesah, biar hidup kita enak, biar hidup kita nyaman dengan segala kondisi keadaan yang pasti kita alami. Yang namanya hidup tuh pasti mengalami yang namanya kehujanan, kepanasan, badan sakit, kehilangan sesuatu, kekurangan harta di suatu waktu, ada yang membenci, ada yang mencintai, ada yang enak, ada yang enggak enak. Tapi caranya bagaimana di semua kondisi tetap enak? Jawabannya adalah cukup Rasulullah SAW. Karena semua sudah dialami Nabi Muhammad SAW. Hidup jauh dari orang tua. Dari lahir udah nggak punya ayah Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Umur 6 tahun sudah kehilangan ibunya. Terus begitu. 8 tahun kehilangan kakeknya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, hidupnya kehilangan. Jadi kalau antum kehilangan seseorang yang dicinta, cukup Rasulullah SAW. Tiru Nabi Muhammad SAW. Ketika kehilangan itu sikapnya seperti apa? Iya, ketika kehilangan sikapnya seperti apa? Saya ahli sedekah. Seharusnya kalau saya sedekah banyak, rezeki saya nambah. Saya ngomong sopo. Siapa ada kata seharusnya? Kalau saya sedekah banyak, rezeki saya akan nambah. Dalam arti hartanya akan nambah. Secara hitung-hitungan angka. Yang bilang begitu siapa? Orang yang sedekah hartanya akan bertambah, tapi bukan dalam bentuk angka. Bukan dalam bentuk
angka. Karena kalau dalam bentuk angka, yang paling banyak sedekah istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tetapi beliau meninggal 3 tahun nggak bisa makan kecuali rumput. Nggak bisa makan kecuali rumput. Hartanya habis, ya makannya rumput. Itu Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak sedekah yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Tapi beliau 3 hari tidak makan sampai diganjil batu. Lantas kalau kita sedekah katanya ditambah, itu ditambah apa? Ditambah seneng, ditambah lapang hatinya, ditambah bisa mensyukuri. Ya, sedikit rasanya banyak. Kadang-kadang orang punya banyak tapi nggak ada rasanya. Wah, ada orang tuh punya sedikit itu rasanya banyaknya luar biasa. Itu namanya tambah manfaatnya, tambah berkahnya, tambah keuntungan dunia dan akhiratnya. Meskipun mungkin angkanya berkurang, jumlahnya berkurang, tapi dari sisi yang lain tidak pernah berkurang. Jadi ketika kita sedekah kok semakin berkurang. Bahkan ada yang lapor sama saya, Habib, sejak saya ikut pengajian sama antum kok justru dipecat dari kantor ya, Habib? Saya rutin hadir majelis Habib di Solo tuh setiap Jumat malam Sabtu. Sebelum hadir majelis itu saya di kantor baik-baik saja. Begitu masuk pengajian kok saya dipecat dari kantor. Kenapa ya, Habib ya? Saya bilang tanda-tanda kabul. Ya, tanda-tanda kabul. Kabul apa? Doamu. Ya, doamu kabul. Cuman dulu kamu nggak minta ma'lutuf wal afiyah. Dulu waktu berdoa nggak minta pakai selamat, ya nggak pakai selamat. Jadi kamu ngalami yang nggak enak, nggak enak. Kamu mungkin pernah doa pengen jadi bos. Sejak kapan bos itu jadi karyawan? Ya, kamu pernah doa pengen jadi bos. Maka ikatanmu pada perusahaan dilepas dulu, biar kamu mandiri, kamu bisa jadi pengusaha sejati. Tapi jalannya seperti itu. Coba kalau kamu minta ma'lutuful afiyah, mungkin jalannya berbeda. Mungkin jalannya berbeda. Siapa tahu ketika kamu di kantor tiba-tiba anaknya bosnya itu lihat kamu jatuh cinta. Akhirnya bosnya ngelamar kamu jadi menantu. Dalam waktu singkat kamu berubah jadi karyawan, jadi pemilik perusahaan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Itu namanya ma'lutuf wal afiyah. Nah ini kalau ada apapun yang terjadi cukup Rasulullah SAW. Nah sekarang ini enggak. Kita ini kehilangan kedua. Punya contoh yang terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup buat kalian pada diri Nabi Muhammad SAW suri teladan yang terbaik. Tapi coba cek, sekarang kita kalau ada masalah, suri teladannya siapa? Suami masalah sama istri, istri masalah sama suami. Pedoman untuk penyelesaian masalahnya apa dan siapa? Medsos. Boleh, medsos. Ya, medsos. Nah, medsosnya ini kepala banyak orang. Ada yang menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW pakai nafsunya, sehingga seringkali mohon maaf itu ada perang antara suami dan istri. Ya, perang pakai konten. Istrinya kirim konten ke suaminya. Jadi suami yang bertanggung jawab, ambil Ustadz Fulan. Masya Allah. Rasain biar ngerti, suaminya dapat konten dari istrinya, langsung telepon ustadznya, buatin konten. Ada enggak ustadz konten nih buat jawab istri yang model begini? Itu ada istri teman saya, bahasanya istri teman saya, padahal istrinya sendiri. Oh ada, tuh jawabannya seperti ini, dikirim sama ustadznya itu ya, video-video konten yang bagus, nasihat, kirimkan. Bales nih, suaminya kirim konten. Akhirnya perang konten. Kontennya saling berbicara, suami istrinya nggak bicara. Ada nggak yang model begini? Kontennya saling bicara, suruh lihat, dengarkan. Suami nyuruh istri dengarkan, istri nyuruh suami dengarkan. Dua-duanya tidak saling mendengar. Ada nggak yang terjadi semacam ini? Ada atau agak banyak? Saya tahu begini kan dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk. Iya, dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk.
Nah, cukup Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Makanya kalau kita mau hidup enak, ya belajar bagaimana sebetulnya cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam waktu 20 menit saya akan jelaskan detail, selesai. 20 menit cara hidup Nabi Muhammad SAW. Iya, 20 menit. Ini saya udah bicara 21 menit. Ya, 21 menit. Cuman saya berangkat dari Solo jam 11. Jam 11 siang saya berangkat dari Solo. Pertanyaannya, jadi yang paling lama duduk siapa? Saya ini baru sempat berdiri ya, turun dari mobil, bayar bensin tadi ya, di kilometer 100, km 100. Setelah itu turun di sini tadi itu, parkir di belakang. Jadi jangan ngomong capek duduk sama saya. Maksud saya, ayo kita ngaji beneran. Sebentar saja, nggak lama. 20 menit saya akan jelaskan. Insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW itu dikasih Allah Al-Quran 30 juz. Betul? Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, sudah hatam Al-Quran beserta terjemahan dan tafsirnya berapa kali? Ini renungan dikit ya. Coba cek yang punya film-film serial tuh, film-film serial. Season 1, season 2, season 3, season 4, season 10. Hatam atau enggak hatam? Hatam atau enggak hatam? Bu. Hatam atau enggak hatam, Bu? Hatam. Suaminya kan? Iya, Pak. Bapak hatam. Sekian season itu ya. Entah itu drama, entah itu film, serial, sekian khatam. Pertanyaannya, dapatnya apa? Kalam fadhi, ucapan yang kosong, gak jelas benar dan salahnya, lebih banyak salahnya, dan itu membimbing antum. Kalau saya lihat membimbing saya, setiap hari kita anggap yang di film itu, itulah kebenaran. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Sehingga ketika ada ayat-ayat Allah dibenturkan pada realita yang kita lihat tiap hari, justru realita itu yang seakan-akan benar. Ayat-ayat Allah ini buat kita bingung, kok gini ayatnya ya? Ayatnya kok gini ya? Mulai bingung, kok nggak cocok sama film-film yang saya lihat, nggak cocok sama drama-drama yang saya lihat, nggak cocok sama sinetron-sinetron yang saya lihat. Saya nggak mau nyalahkan sinetronnya, nggak mau nyalahkan dramanya, nggak mau nyalahkan filmnya. Yang saya salahkan kita, ya kita yang belum menghatamkan Al-Quran, terjemahannya dan tafsirnya. Waduh, Bib, kalau mau menghatamkan terjemahan dan tafsirnya itu ya lama, Bib. Siapa bilang? Itu anak-anak SD, SMP dulu baca Harry Potter tebelnya segini sehari hatam. Betul tak betul? Ya, jadi yang membuat lama itu apa? Gak punya keinginan. Gak punya keinginan. Kalau punya keinginan, selesai itu. Akan duduk penasaran, dipelajari terus. Alhamdulillah, untuk memudahkan kita 30 juz itu dipraktekkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana khuluquhul Quran." Kalau mau tahu perilaku Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi itulah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, lihat perilaku Nabi Muhammad SAW. Mau tahu Al-Quran 30 juz, lihat perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cek satu, perilaku Nabi ketika berbisnis. Tidak pernah melihat sarana sebagai sesuatu. Ya, nggak pernah lihat sarana sebagai sesuatu. Apapun pekerjaanmu nggak jadi masalah. Karena yang ngasih rezeki ini bukan kerjaanmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu bekerja yang jujur, yang halal. Jangan sampai pekerjaanmu menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Jujur, halal, caranya sesuai syariat, tidak menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Apapun pekerjaan kamu, itu akan menjadi sesuatu yang berkah untuk hidupmu. Pertanyaannya, dalam bekerja kita konsepnya udah begini belum?
Nambal ban kapan sugih? Kerjaan saya nambal ban di pinggir jalan, kapan kayanya, Ustaz? Yang dipikir langsung kapan kayanya. Jadi konsep kerja itu cari kaya. Kira-kira yang hadir di sini sepakat atau nggak sepakat ini? Kerja untuk cari kaya atau nggak cari kaya? Jadi antum digaji berapapun siap. Saya mau nanya ini, ada yang gaji 10.000, ada yang gaji 1 juta, pilih yang mana? Yang 1 juta, berarti kerja untuk cari apa? Umumnya orang memang betul cari keuntungan yang besar, benar ya? Betul, tapi salahnya apa? Orientasinya itu, pikirannya, kepalanya, saya kerja untuk dapat harta, itu salah. Konsepnya Nabi Muhammad SAW, kerja itu untuk mendapatkan surga. Nah, sudah dandani sih. Ayo masing-masing diperbaiki nih niatnya kerja ini. Lah kalau udah kerja niatnya dapat surga, sekarang dicek cara kerjanya benar atau salah. Lah kalau cara kerjanya salah menurut syariat, menimbulkan dosa, maka setiap hari dia bekerja mengantarkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pilih mana? Jadi tukang sapu masjid yang makannya sehari 3 kali hanya dengan nasi garam, sehari 3 kali nasi garam, atau jadi tukang sapu diskotik yang gajinya 10 juta tiap bulan. Pilih mana? Bu, ibu, kalau suami ibu tukang sapu masjid, gajinya makan sehari 3 kali nasi garam, kemudian ditawari jadi tukang sapu diskotik, gajinya 10 juta, suamimu pilih jadi tukang sapu masjid, apa jawabanmu? Ayo, apa jawabannya? Hebat saya, Masya Allah. Lebih baik nasi garam tapi jadi tukang sapu masjid daripada 10 juta nyapu diskotik. Nasib akhirat belum jelas sayangku. Saya nggak mau ngomong surga neraka, saya nggak menghakimi siapapun, betul ya? Yang ini belum jelas. Kalau yang ini insya Allah jelas, nyapu masjid. Pertanyaan saya, suami istri yang pola pikirnya semacam ini masih banyak atau langka? Bu, banyak atau langka? Langka. Lihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala, istri Nabi Muhammad SAW, kerja dapat duit banyak. Pertanyaannya, untuk memperkaya diri atau untuk memperkaya diri? Bingung ya? Bedanya apa itu? Karena memperkaya diri itu ada 2, kaya yang sebentar habis atau kaya yang abadi. Ibu, pilih yang mana? Suaminya menghabiskan duit untuk beli rumah, beli motor, beli mobil, beli emas, atau suaminya membangunkan rumah di akhirat. Pilih yang mana, Bu? Allah gaya. Bangunkan rumah di akhirat. Hati-hati loh Bu, ini di masjid Bu, masjid ini. Ayo coba diingat-ingat perilakunya dulu coba. Seperti apa? Sayyidah Khadijah ini istri Nabi Muhammad SAW, semua hartanya diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Saya nggak nyuruh ibu-ibu nyerahkan hartanya ke suami loh, hati-hati loh ya. Lihat dulu suaminya uangnya dipakai buat apa. Nanti buat judul, naudzubillah min dzalik. Buat nge-game terus ya, naudzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad SAW dibagikan habis. Suami istri Nabi dengan Sayyidah Khadijah sama-sama makan rumput. Ada yang menderita? Enggak ada. Senyum, bahagia, asyik. Lah kok sekarang tidur sama-sama di kasur yang empuk, rangkul saja nggak bisa. Wongnya teko. Orangnya hadir tapi nggak di sini, bukan. Entah di alam mana, masih hidup gitu ya, di alam dunia. Masya Allah, kasurnya empuk, rumahnya mewah. Tidur satu kasur susahnya luar
luar biasa, saling membelakangi, dipanggil enggak ya nyingkir dan lain sebagainya. Padahal makan enak, tidur enak, ruangan ber-AC, mobil mewah, semuanya nyaman. Tapi kok tiap hari saling asik aja kok susah ya? Lagi urip apa-apa yang kayak menunggu. Kalau semacam gitu tuh apakah hidup? Apakah hidup? Mending ketek. Loh, sebentar, saya ngomong ini pakai dasar loh ya. Manusia yang semacam itu tadi, naudzubillah min dzalik, insyaallah gak ada yang semacam itu ya. Rumahnya mewah, tempat tidurnya oke, kendaraannya mewah, tapi suami istri untuk bercengkrama saja susahnya luar biasa. Masih lebih bagus kera. Kera itu sama pasangannya, masya Allah, dapat kacang dum-duman. Kalau nggak percaya pergi di mana? Taman Mini ya. Cari itu. Di Ragunan ya, di Ragunan. Nah, Ragunan. Masya Allah itu bercengkrama. Padahal rumah nggak jelas loh kera itu. Rumah nggak jelas, tapi indahnya luar biasa. Ini ada orang-orang yang jelas, tapi kok nggak indah, kenapa? Contoh Nabi Muhammad SAW, harta itu nggak ada nilainya. Harta itu bukan sesuatu. Harta itu bukan apa-apa. Sementara kita sekarang diajari untuk harta itu luar biasa. Cek, oh, anaknya kalau sekolah biar jadi apa? Biar jadi karyawan. Betul? Betul atau betul? Oh, anaknya sekolah biar jadi apa? Jujur. Biar nanti bisa kerjanya bagus, betul? Kalau kerjanya bagus namanya apa itu? Karyawan. Benar? Orientasinya cari apa? Cari harta. Berapa tahun upaya cari harta? TK-nya 2 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Berapa tahun itu? 14 tahun. Kuliahnya 4 tahun. Berapa itu? 18-an. Ujung-ujungnya cari duit, dapat perusahaan, dapat gaji, gajinya 5 juta, 10 juta. Untuk dapat 1 bulan 10 juta, belajarnya berapa tahun tadi? Semua hitung aku. Masya Allah. Coba kalau anak ibu tadi 18 tahun diajari begini. Sekolah-sekolah ya, nggak penting itu yang namanya sekolah. Yang penting kamu sholat, yang penting kamu nurut sama orang tua, yang penting kamu bisa baca Al-Quran, yang penting kamu mau belajar. Masya Allah. Tanya sama istri saya tuh, kalau saya udah panggil anak saya, istri saya bilang sekolah, saya bilang besok saya keluarkan dari sekolah. Besok saya keluarkan dari sekolah. Kenapa? Sekolah tidak lebih penting dari bapaknya. Sekolah nggak lebih penting dari ibunya. Yang penting itu orang tuanya. Belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau orang tua besok mungkin tidak ada. Betul? Betul? Betul atau betul? Betul. Nah, saya ngajarin keluarga saya seperti itu. Bukan keluarga saya nggak saya sekolahkan, nggak saya didik. Ya dikasih ilmu, dikasih, tapi harus tahu prioritasnya. Orang tua itu nomor 1. Masalah rezeki Allah yang ngasih, Allah yang ngatur. Yang penting kamu sholat, kamu ibadah, kamu takwa. Gak usah cari harta, gak usah. Jangan ada di kepala itu. Karena yang kamu cari harta, yang buat susah nanti harta. Yang buat ruwet harta. Nah, lihat orang-orang yang gak cari harta, gak punya harta, gak pernah susah. Betul? Bu, kenapa ibu gak punya harta susah? Misal ini contoh loh bu. Insya Allah ibu nggak seperti itu. Bapak-bapak, gantian ya bu ya. Bapak-bapak, kenapa nggak punya harta susah? Karena di benaknya harus punya harta. Jadi ketika nggak punya harta susah. Tapi coba orang-orang soleh pernah ngajarin nih, kamu harus punya harta, ada? Nggak ada. Kamu upaya bekerja cari harta, dapat syukuri, nggak dapat sabar. Betul? Dapat syukuri, nggak dapat sabar. Gak pernah dituntut punya hasil. Gak pernah dituntut harus dapat sesuatu. Nah itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan pedoman Al-Quran 30 juz, suruh kerja yang sungguh-sungguh, suruh belajar yang sungguh-sungguh. Hasil gak usah dipikir. Hasil gak usah dipikir. Maka nanti cek solusi Nabi Muhammad SAW. Saya kan belajar cukup, ya belum lama, tapi ya cukup lumayan. Ya cukup lumayan, belum lama. Sepanjang saya belajar, saya cek
Nabi kita Muhammad SAW itu ahli dagang yang luar biasa, betul? Dari umur 6 tahun beliau sudah menggembala kambing. Dari umur 4 tahun hidupnya itu sudah sama saudara-saudaranya menggembala kambing. Kalau ke Taif pergi ke perkampungan Bani Sa'ad, lihat tuh seperti apa di sana itu ya. Pegunungan yang keras, batu-batunya yang kokoh luar biasa. Nabi kita ahli yang namanya menggembalakan kambing, ahli memerahkan kambing. Rasul sangat paham cara bisnis. Beliau umur 12 tahun udah keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah sampai ke Syam. Siapa di sini 12 tahun yang meninggalkan Jakarta sampai Singapura? Siapa di sini 12 tahun meninggalkan Jakarta sampai ke Jepang untuk bisnis? Siapa di antara Anda yang umur 12 tahun meninggalkan Indonesia untuk bisnis? Siapa di antara kita? Nabi kita Muhammad SAW umur 12 tahun sudah meninggalkan Mekah berbisnis. Jadi jangan bilang Nabi SAW nggak ngerti ilmu bisnis. Jangan bilang nggak ngerti ilmu cari uang. Beliau itu kalau bisnis nggak pernah rugi, selalu untung. Tapi coba lihat, setiap pebisnis datang menghadap Nabi Muhammad SAW, mengeluhkan bisnisnya. Ya Rasulullah SAW, saya udah bekerja tapi saya terlilit hutang, saya nggak bisa bayar. Bagaimana ini solusinya? Tidak ada sampai hari ini satu pun yang saya dengar dan saya baca. Saya ya, kalau ada nanti tolong saya dikasih tahu biar saya bisa tambah ilmu lagi yang menjelaskan. Oh, saya mau tahu nih cara kerjamu seperti apa, bisnismu seperti apa. Ya, coba dicek. Mungkin cara kamu menjual dan cara membeli itu kurang pas. Mungkin strategi marketing kamu kurang bagus. Ya mungkin iklan kamu kurang mengena. Kamu harus rubah ini, rubah itu. Tidak ada. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ittaqillah wasbir. Takwa sama Allah, takut sama Allah, yang sabar. Cek dulu niatmu bisnis itu apa. Halal haramnya bagaimana. Istighfari, minta ampun sama Allah Ta'ala. Wasbir, sabar. Kemudian dikasih, baca doa ini. Suruh minta sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Allahumma kfini, Allahumma kfini, Allahumma kfini. Allah cukupilah aku. Ya Allah cukupilah aku dengan yang halal dari yang haram. Wa aghnini bifadlika, jadikan aku cukup dengan karuniamu. Sehingga aku enggak butuh pada siapapun. Diajari doa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kalau anak kita ngalami masalah, apa yang kita ajarkan? Ini kok lihat saya tegang semua, kenapa nih? Coba anak kita datang cerita punya masalah, yang kita ajarkan apa? Oh, kamu harus rubah strategimu. Wah, kamu sekolahnya kurang pinter, nak. Kelihatannya belajarmu kurang sungguh-sungguh ini. Oh, kamu kelihatannya ya terlampau ceroboh ini, kamu ini kurang teliti kamu. Jadi anaknya datang itu dikasih saudara-saudara semuanya sifatnya duniawi semua. Coba kamu teliti, coba kamu perbaiki langkahmu, coba dirubah gitu loh. Ibu, bapak, saya punya masalah seperti ini. Sholatmu perbaiki. Sholat jamaah lah. Coba cek tuh wudhu kamu, datang ke ustadz suruh ngecek wudhu kamu udah bener belum. Kamu baca Fatihah bener nggak sih? Jangan-jangan Fatihah kamu nggak bener semua, Fatihah kamu salah. Kamu rukun-rukunnya sholat tahu nggak? Yang batalin sholat tahu nggak? Rukun-rukunnya wudhu tahu nggak? Yang batalin wudhu tahu nggak? Kamu ngerti nggak cara sholat yang bener? Coba kamu cek, nah kamu selama ini sholat kamu jamaah atau tidak? Terus kamu kalau pagi cium tangan orang tuamu tidak? Kamu bekti nggak sama orang tuamu? Dalam 1 bulan berapa kali kamu doakan orang tuamu? Cek itu, nah takwa Allahmu cek. Ittaqillah. Pertanyaan saya, orang tua dan pakar yang nasehatin keluarganya dengan cara model begini sekarang ini termasuk tren atau langka? Tren atau langka? Langka. Sementara Nabi kita Muhammad SAW yang ahli, yang pakar, yang udah sampai Sidratul Muntaha tidak menjelaskan cara-cara itu, bukan nggak ngerti. Sampai bilang Nabi nggak ngerti tentang ilmu dunia. Naudzubillah min dzalik gitu. Manusia yang ngomong seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW sangat paham urusan dunia dan paham urusan akhirat. Tapi belum ngasih solusinya itu bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran, lihat hidupnya Nabi Muhammad SAW. Istrinya bilang semua akhlaknya adalah Al-Quran. Oh, kalau ada orang punya masalah, Rasulullah nggak menyelesaikannya dengan berbelit-belit. Dikasih doa, suruh istighfar, suruh tobat, selesai. Berarti untuk menyelesaikan masalah butuh orang pinter atau orang bertakwa?
butuh Allah. Menyelesaikan masalah itu hanya butuh Allah. Makanya kalau ada orang punya masalah, hubungkan dia dengan Allah, nanti masalahnya akan selesai. Kalau dikasih teori-teori, dia jalankan teorinya, makhluk ketemu makhluk, muter di situ terus, gak akan selesai sebentar muncul yang lebih berat lagi. Selesai sebentar muncul yang lebih berat lagi. Kenapa? Karena gak disambungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cek yang paling inti dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu hidupnya nggak pernah mempersulit orang. Semuanya dibuat mudah. Paling nggak suka membuat sulit. Nah, coba kita cek diri kita. Kita ini suka membuat orang sulit atau membuat orang mudah? Bu, kalau ada suami bilang ke istri, kamu di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Ya, kamu cukup duduk sama anak. Pertanyaannya, ini mempersulit atau mempermudah? Bapak-bapak, kenapa ibu-ibu diam ya? Bu, kalau ada suami bilang sama istrinya, istriku tercinta, kamu nggak usah datang-datang pesta-pesta kondangan, pernikahan-pernikahan, kamu nggak usah kumpul-kumpul sama teman-teman sering di satu pesta ke pesta yang lain. Kamu cukup di rumah saja. Kamu cukup masak buat saya, buat anakmu. Udah, kamu senang-senang di rumah sama kakak dan adikmu, kerabatmu. Pertanyaannya, ini mempersulit atau mempermudah? Bu, ini mempersulit atau mempermudah? Ibu, mempersulit atau mempermudah? Mempermudah. Betul ibu-ibu? Jadi seandainya sepulang dari sini para suami memperlakukan ibu-ibu semacam itu, hidup ibu menjadi sulit atau mudah? Masya Allah, Pak. Karena saya banyak dapat laporan dari WA, suami saya kok mempersulit hidup saya, mau keluar nggak boleh, mau begini nggak boleh, mau arisan nggak boleh, mau kondangan nggak boleh, suruh di rumah sama dia saja, masa hidup sama dia saja? Ada enggak yang seperti itu? Bu, ada enggak yang merasa seperti itu? Jadi kalau ada wanita merasa seperti itu, dia merasa hidupnya sulit, betul? Padahal hidupnya sebetulnya sulit atau mudah? Selesai udah pengajiannya ini? Udah paham? Dan insya Allah Pak, mulai hari ini nggak ada lagi ibu-ibu yang merasa dipersulit kalau disuruh tinggal di rumah. Betul ibu-ibu? Kamu nggak usah jogging, cukup lari pagi di rumah. Pertanyaan saya, lebih mudah atau lebih sulit? Bu, suaminya bilang, ini ada sepeda, ini ada treadmill, kamu lari pagi di rumah, gak usah keluar dari rumah, capek, jauh. Pertanyaan saya, ibu pilih mana? Di rumah atau keluar? Itu koplak sirahku. Pilih di luar. Lah di luar itu lebih mudah atau lebih sulit? Saya tidak ngomong di luar itu sulit, enggak loh ya. Keluar sama di rumah itu yang lebih mudah yang mana? Di rumah, betul. Tapi ibu milih yang lebih sulit. Berarti yang salah ibu atau suami? Suami. Ojo ngelawan mak-mak, bapak-bapak. Ya, yang salah suami ya. Kenapa dibuat sulit? Betul bu. Loh katanya tadi suami yang nyuruh istrinya di rumah nggak buat sulit. Ini contoh ya, saya kasih contoh gini. Kenapa sekarang jadi ruwet begitu, jadi ruwet, jadi polemik dalam rumah tangga? Karena kiblatnya bukan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kiblatnya pada keluarga Nabi Muhammad SAW kan selesai. Selesai atau nggak selesai? Selesai. Coba cari riwayat Sayyidah Fatimah Zahra keluyuran di mall. Maksudnya mall itu bukan pasar gitu ya Pak? Pasar. Kemudian keluarga Nabi buat arisan dengan tetangga-tetangganya, kumpul setiap sebulan sekali. Saya nggak ngomong boleh atau nggak boleh loh ya.
Kalau sesuatu yang halal itu boleh. Tapi coba kita lihat, begitu kita disodorkan pada kehidupan yang sederhana, yang mudah, yang indah, yang enak, yang konsepnya orang Jawa, mangan ramangan yang penting kumpul. Kumpul sama suami, kumpul sama anak, kumpul sama istri. Ya, kumpul walaupun beberapa saat kumpul. Anehnya, ini banyak yang lebih pilih kumpul dengan yang lain dan menjauhi yang harusnya dia kumpul. Contoh, ini akhiran ya. Karena jamnya sudah jam adzan dan harusnya setelah ini qomat. Bu, boleh ngasih contoh dikit? Jangan tersinggung ya, Bu. Ini namanya apa ini? Loh, namanya apa ini? Handphone ya, handphone. Kalau ada suami, istri, anak duduk bersama, biasanya duduknya sama handphone atau sama suaminya? Ngaku loh orangnya. Masjid ini memang luar biasa loh ya. Nggak perlu pakai pendeteksi kebohongan, nggak perlu. Oh, auto jujur langsung. Auto jujur. Jadi suaminya pegang HP, istrinya pegang, anaknya pegang. Kalau kemudian suami berkata, letakkan handphonenya, pertanyaannya, istrinya dengan segera letakkan handphone atau sebentar. Yang mana? Sebentar. Kemudian dipaksa lagi, letakkan handphonenya. Orang kok pegang handphone aja dimarah-marahin. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak yang model begitu? Pertanyaan saya, dijauhkan dari handphonenya itu mudah atau susah? Dijauhkan dari suaminya? Enggak perlu dijauhkan, sudah jauh sendiri. Inilah bala yang namanya handphone. Kalau tidak di tangan orang beriman, ini bisa menjadi alat kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Dimasukkan ke rumah tangga umat Islam, menjadikan rumah tangganya bercerai-berai tanpa dicerai-beraikan. Betul atau enggak betul? Betul atau enggak betul? Betul atau enggak betul? Ya udah, jadi mau nyontoh siapa? Rumah tangga handphone atau rumah tangga Nabi? Nanti praktek ya, Bu. Bilang sama suaminya, letakkan handphonemu. Kemudian ibu kasih contoh dulu, letakkan handphone. Anak-anak letakkan handphone, duduk bareng. Pertanyaannya, bisa ngomong enggak? Gak bisa. Anaknya jadi diem. Anaknya diem. Bapaknya mau ngomong sama anak juga bingung. Nak, gimana kabarmu? Anaknya yang jawab, baik-baik saja. Istrinya ngomong sama suaminya ya. Istrinya ngomong sama suaminya, Mas, pengen makan apa? Pengen makan apa? Sudah kekurangan bahan nih. Jadi besoknya ngomongnya pengen makan apa? Pengen makan. Kalimatnya sama terus. Begitu dikasih handphone, jarinya itu lincahnya luar biasa. Betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Ini bencana atau bukan yang semacam ini? Musibah atau bukan semacam ini? Dan saya memerangi keluarga saya dengan cara yang semacam ini. Loh bener, istri saya taruh handphonenya, anak saya taruh handphonenya, nangis karepmu. Mau nangis suruh nangis. Ini kadang bapak kalah sama anak. Wah ada itu. Masa bapak kalah sama handphone? Ada enggak model begitu? Ada enggak model begitu? Yang belikan handphone bapaknya tapi kalah sama handphonenya. Harusnya bawa sini handphonenya. Duduk sama bapak sama ibumu, ngobrol. Ngobrol sama bapaknya nggak bisa, ngobrol sama ibunya nggak bisa, ngobrol sama anaknya nggak bisa, ngobrol sama suaminya nggak bisa, ngobrol sama istri nggak bisa, ngobrol sama makhluk gaib bisa. Loh yang di handphone kan gaib semua. Apa definisi gaib? Sesuatu yang nggak kita lihat di hadapan kita, betul? Meskipun ada di balik tembok itu dikatakan gaib. Ini semua nomor kontak WhatsApp yang ada di HP Anda itu gaib semuanya. Yang ada di depanmu. Bisa enggak niru Nabi itu? Rasulullah SAW lomba lari sama Sayyidatuna Aisyah sesekali. Jangan dibayangkan tiap hari. Terus bojomu buat jogging. Tiru Nabi lomba lari. Dikira ini akhlak Nabi tiap hari. Itu bukan masalah lomba larinya. Itu adalah momen di mana ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersama istrinya dan bersama pasukan yang luar biasa, lelaki semuanya, istrinya perempuan sendiri. Kemudian istrinya itu kesepian karena nggak ada yang teman bicara untuk menyenangkan hatinya. Sama Nabi diajak, ayo lomba lari, karena istrinya masih muda dan suka lomba lari bersama teman-temannya. Nabi mengikuti
gayanya agar istrinya merasanya nyaman. Lah ini suaminya sudah tua, istrinya sudah tua, umurnya sama-sama 80. Kemudian ngomong, "Yuk kita tiru Nabi lomba lari yuk." Jadi kalau belajar itu jangan sepenggal, jangan sepotong-sepotong. Kadang-kadang kita belajar sepotong jadinya amburadul, naudzubillah min dzalik. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa banyak dari kita yang sering keluh kesah atas hidup. Ketahuilah bahwa keluh kesah bukan menyelesaikan masalah, namun akan menambah hidup semakin resah. Dalam hidup pasti mengalami ujian, mengalami kepanasan, kehujanan, kekurangan harta, sakit, dibenci, dan dicintai, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara kita agar di semua kondisi tetap enak, nyaman dalam menghadapinya tanpa keluh kesah? Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita semua tentang cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Namun kebanyakan dari kita sekarang ini tidak merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun merujuk pada medsos, konten-konten di medsos yang sumbernya masih tidak jelas. Dan yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala kesusahan hidup dengan model apapun pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera diangkat oleh Allah Ta'ala, diganti dengan kehidupan yang diridhoinya, hidup tenang dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.